semua tadi ada ya, pada semua tingkatan usia. Nah, ini kita lihat di sini bahwa keperawatan itu sebagai ilmu, dia bersifat ilmiah universal. Perawatan sebagai ilmu itu memiliki objek formal dan material. Sebagai objek formal, perawatan memiliki cara pandang pada respon manusia terhadap masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagai objek material, keperawatan memiliki bahasan yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah. Itu maksudnya ya. Jadi ada yang secara formal dan ada yang secara material. Nah, secara formal itu kalau kita perhatikan tadi kepada angka praktek tadi ya, dan terus secara objek material ini kualitatif sebagai metode dalam epistemologi ilmu keperawatan. Ya, bagaimana metodenya, metode ilmiahnya. Iya nggak? Metode, Prof. Orwell and in all settings. Nah, kemudian ini ada perkembangan ilmu keperawatan nih. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, kalau secara epistemologis, ilmu keperawatan itu sudah berkembang sejak manusia ada di dunia ini. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pada awalnya itu dikenal sebagai mother instinct. Jadi perawat itu awal-awalnya mah karena ada mother instinct gitu ya. Makanya ikon keperawatan itu kan siapa? Florence Nightingale itu. Ya, jadi keperawatan itu sebenarnya secara epistemologis itu sudah ada, gitu. Sejak dunia ini ada sebenarnya ya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan berbagai teori dan konsep yang didasari dengan berbagai metode untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Nah, jadi yang tadinya cuman awalnya karena mother instinct doang, gitu ya, awalnya, tapi kan seiring perkembangan zaman jadi bermunculan lah ya teori dan konsep tentang keperawatan. Nah, dengan menggunakan berbagai metode, ada hanya dari pengalaman ya, nah, ada otoritas dari seorang ahli gitu kan, ada intuisi, ada dumb common sense atau pengalaman yang tidak sengaja ya secara kebetulan ditemukan gitu ya, ada penggunaan metode ilmiah ya yang problem solving itu ya. Nah, ini metode-metode yang secara epistemologisnya ya dalam menemukan ilmu keperawatan. Nah, sekarang kita lagi epistemologi, mungkin kita sudah tidak aneh karena sudah belajar ya epistemologi. Merupakan upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah. Bagaimana metodologi untuk memperolehnya, dan apa kriteria keabsahan dan kebenarannya, serta bagaimana mengujinya. Epistemologi ya. Nah, udah pada benar menjawabnya kemarin, Pas Esai? Insya Allah, Prof. Insya Allah ya, sesuai ya. Ya, lihat ya, upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah itu, bagaimana metodologi untuk memperolehnya, dan apa kriteria keabsahan dan kebenarannya serta bagaimana mengujinya. Nah, itu dia ya, jelas sekali ini ya, bab 3 ya kalau di penelitian ya. Nah, kemudian epistemologi itu berasal dari kata Yunani yaitu episteme dan logos. Ya, episteme itu artinya pengetahuan, logos itu artinya perkataan atau ilmu. Nah, ini lebih jauhnya lagi dijelaskan bahwa epistemologi itu merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Ya, jadi di sini metode ya. Apakah ilmu pengetahuan itu pasti atau tidak?
Dan bagaimana proses terbentuknya ilmu pengetahuan? Apakah secara rasionalistis, empiris, konstruktivis? Dan apakah ilmu pengetahuan sebaiknya dipahami sebagian atau keseluruhan? Nah, ini yang dipelajari dalam epistemologi ya, secara lebih dalamnya ya. Jadi epistemologi merupakan cabang filsafat ya, cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang mengetahui apa yang mereka ketahui. Epistemologi. Maksudnya bagaimana orang-orang mengetahui apa yang dia ketahui itu berarti metodenya. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu gitu ya. Bagaimana cara menemukan kebenaran itu. Nah, gitu. Dan apakah ilmu pengetahuan itu pasti atau tidak gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ilmu pengetahuan itu pasti kebenarannya? Belum tentu ya, Prof. Belum tentu, Prof. Enggak, Prof. Kenapa? Enggak. Kenapa belum tentu? Karena sesuatu yang pasti saat ini setelah dilakukan mungkin pendekatan metodologi penelitian selanjutnya, penelitian-penelitian lanjutan, kepastian itu mungkin bisa berubah, Prof. Ya betul. Kadang ada temuan baru lagi gitu ya. Ya, terus berkembang, Ya, Prof. gitu, Prof. Betul. Nah, yang pasti itu sebenarnya apa kebenarannya? Tuhan, Prof. Nah, ya betul. Jadi yang pasti itu hanya Al-Quran ya. Yang lain tidak ada yang pasti kebenarannya ya. Nah, makanya jangan terlalu percaya ya. Jangan terlalu percaya dengan hasil-hasil temuan sebenarnya gitu. Coba bandingkan dengan Al-Quran. Mana yang lebih benar gitu. Mau percaya yang mana? Nah, ya enggak? Kadang-kadang kita diuji ya secara filosofisnya gitu loh. Ya, kita udah tahu nih kayak gini sebenarnya secara filosofis gitu. Bahwa ilmu itu kebenarannya itu tidak pasti. Nanti ada lagi temuan baru. Maka temuan yang lama jadi nggak benar lagi ya nggak? Gitu. Ya. Nah, makanya ini kedepannya ya walaupun kita belajar ya, tapi saya setuju sebenarnya, tahu kalian, saya setuju kalau ilmu tanpa dilandasi oleh agama itu akan berbahaya gitu loh. Setuju nggak? Saya berbicara filsafat. Setuju, Prof. Setuju. Kenapa setuju? Tapi kalau agama tanpa ada ilmu di dalamnya juga gimana jadinya? Bisa sesat ya nggak? Makanya muncul tuh sekte-sekte naon. Ada Sunda non? Sunda Empire ya. Bikin udah gitu yang ngikutinnya nggak punya ilmu kan, ngikutin aja ya nggak? Jadi sesat jadinya gitu. Oke. Nah, jadi kita juga dalam keperawatan itu harus ada dasarnya juga dalam mencari ilmu ya. Jangan sampai kita nggak ada dasarnya. Ya, nanti kita jadi sombong gitu. Maksudnya kita menemukan apa seolah-olah kita udah yang paling benar aja. Ya, dalam keperawatan juga nggak boleh seperti itu. Termasuk semua ilmu yang lainnya sebenarnya. Ya, ini kita berbicara secara filosofis. Kemudian bagaimana proses terbentuknya ilmu pengetahuan? Nah, ini juga kan macam-macam. Ya, ada aliran ini Maya. Ini aliran loh. Aliran naontah rasionalistis, aliran empiris, aliran konstruktivis. So, aliran rasionalistisnya kumaha? Ada yang paham? Yang ada apalagi ya mau. Kalau rasional izin, Prof. Enggak. Kalau rasionalis lebih ke akal, Prof. Jadi proses terbentuknya ilmu pengetahuan karena proses berpikir, Prof. Ya, betul sekali. Kalau empiris berdasarkan bukti, Prof.
Hmm. Kalau konstruktivis ini memang menegasikan dua sih itu gitu. Jadi apa ya kemarin tuh konstruktivis itu terkait dengan eh, ya mempertanyakan yang sudah ada gitu, Prof. Hmm. Kalau konstruktivis menggali lebih Konstruktivis. dalam gitu. Hmm. Betul. Jadi kalau menurut aliran konstruktivis bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun, bukan ditemukan gitu loh. Nah ini konstruktivis biasanya yang melandasi penelitian-penelitian kualitatif, yaitu konstruktivis rata-rata semua. Karena apa namanya ilmu pengetahuan atau fenomena itu dikonstruk, dibangun gitu, bukan ditemukan. Seperti penelitian kuantitatif kan ditemukan kan? Iya, iya. Discovery namanya kan ya. Kalau ini konstruk, dibangun gitu. Oke. Dan apakah ilmu pengetahuan sebaiknya dipahami sebagian atau keseluruhan? Kira-kira. Keseluruhan, Prof. Seluruh Nah, kenapa? Karena kalau kita setengah aja ilmu pengetahuannya itu tidak akan sampai ke tujuannya, Prof. Kalau nggak sebenarnya jadi mispersepsi, Prof. Gimana dengan dokter bedah? Kan sebagian ya. Mempelajarinya tentang bedah doang ya nggak? Sama kayak saya nih, mempelajari kedokteran jiwa doang. Itu spesifik sebagian ya, nggak secara keseluruhan. Ayo gimana? Apakah tahun sebagian atau keseluruhan? Izin, Prof. Mungkin maksud keseluruhan di sini tidak mengartikan sebagai kita paham semua jenis ilmu, tapi keseluruhan di sini saya lebih memandangnya bahwa kita memahami tentang keilmuan tersebut atau bidang ilmu tersebut, termasuk juga faktor-faktor atau ilmu-ilmu yang mendasarinya, seperti itu, Prof. Kalau keseluruhan, kayaknya kita keseluruhan dalam artian kita paham semua ilmu, sepertinya hal yang mustahil itu ya, Prof ya. Jadi maksudnya misalnya kayak dokter bedah itu paham tentang keseluruhan ilmu tentang perbedahan misalnya, termasuk juga ilmu-ilmu yang mendukungnya, seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya. Ada pandangan lain? Kurang lebih hampir sama sih, Prof, begitu, Prof. Jadi memang maksudnya itu tadi sesuai dengan Kang Inan juga bahwa ilmu itu agak sulit kita mempelajari secara keseluruhan ilmu di dunia ini gitu kan. Tidak bisa semua orang mempelajari semuanya gitu kan. Tapi memang kalau kita sudah mendalami sesuatu, misalnya kita harus belajar menyeluruh ilmu sesuatu itu. Misalnya tadi pakai ilmu keperawatan jiwa, misalnya atau ilmu bedah. Nah, dia berarti secara menyeluruh harus mempelajari, jangan setengah-setengah. Nanti ada yang tidak nyambung gitu, Prof, maksudnya mungkin. Ya. Satu lagi mungkin dari Pak Ibu yang bisa menjelaskan, silakan Ibu-ibu. Ibu belum bersuara lagi ya. Tadi baru yang pertama aja membaca bahasa Inggris. Gimana nih pendapat Ibu-ibu? izin, Prof. Ya. Ilmu pengetahuan sebaiknya dipahami secara keseluruhan, Prof. Dalam arti cara pandang ketika ilmu pengetahuan dikaitkan dengan yang lain supaya menghasilkan pemahaman yang tidak sesat gitu ya maksudnya. Tapi kalau untuk bidang sendiri tampak seperti
sebagian, tapi sebenarnya itu berkaitan dengan keseluruhan pemahaman tentang keilmuan begitu. Jadi untuk mengaitkan dengan ke yang lain, cara pandangnya memang keseluruhan gitu. Ya, nah jadi udah paham ya. Nah, ini kita melihat bagaimana temuan ilmiah keperawatan secara epistemologisnya ya. Nah, secara epistemologis, temuan-temuan ilmiah dalam keperawatan itu menggunakan kedua metode penelitiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, karena keduanya saling melengkapi dalam menghasilkan berbagai pengetahuan yang berguna untuk aspek keperawatan. Jadi dalam penemuan ilmu ya, secara ilmiah nih metode yang digunakan itu kedua-duanya dalam perawatan ya. Nah, di mana pendekatan kuantitatif adalah proses formal, objektif dan sistematis, muncul dari salah satu aliran dalam epistemologi yaitu positivisme ya. Positivisme logis, pendekatan subjektif sistematis yang menggambarkan pengalaman, situasi dan makna ya. Nah, dasar filosofisnya adalah interpretif, humanistik dan naturalistik. Oke, udah paham sekarang ya. Sekarang kan semester ini belajar dua-duanya ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Ya enggak? Betul? Betul, Metodenya Prof. dua-duanya belajar. Betul, Nah, Prof. nah, dua-duanya itu dipakai dalam keperawatan, dalam mengembangkan ilmu keperawatan ya, di mana nggak ada yang lebih baik ya, kuantitatif lebih baik, lebih bagus, bisa digeneralisasi dan sebagainya. Oh enggak, Cina. Kualitatif yang lebih bagus misalkan ya, karena lebih dalam, lebih kaya informasi yang diperoleh gitu. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih jelek ya, tergantung tujuan dari kita mau menggali apa, kita mau menguji apa misalnya ya. Jadi ternyata di dalam keperawatan dua metode ini secara epistemologis digunakan ya. Tapi kalau misalkan di MIPA mungkin ya, atau ilmu matematika mungkin ya, mungkin mereka lebih kepada kuantitatif saja mungkin ya, atau misalkan profesi antropologi gitu, mungkin lebih banyak mereka penelitiannya kualitatif ya enggak, etnografi gitu ya, ground theory, action research kayak gitu ya. Nah, tapi kalau keperawatan itu rata-rata adalah dua-duanya digunakan. Malah sekarang juga banyak yang menggunakan mixed method ya sebagai metode untuk menemukan ilmu. Nah, ini secara epistemologis bagaimana ini dua aliran ini ya, yang tadi yang kuantitatif dan kualitatif ya. Kemudian bagaimana secara metodologinya. Ini saya dapatkan dari Snap and Spencer ya, dan Punch. Ini bukunya Implication of Ontological Science on Epistemology and Methodology. Oke, sekarang tadi kan ibu-ibu yang baca tadi ya. Sekarang coba bapak-bapak yang baca. Bagaimana konsep epistemologi pada aliran positivisme dan bagaimana metodologinya. Silakan. Tadi berarti kan ibu-ibunya yang paling muda ya. Nah, sekarang bapak-bapaknya yang paling tua. Siapa nih? Jangan malu bapak-bapak. Silakan Kang Inan. Enggak apa-apa. Aduh, bahaya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Epistemology, positivism, the reality is independent and unaffected by the researcher. Facts are concrete and possibly to conduct failure-free inquiry. The methodology using deductive
The research process begin with theory and hypothesis, verification and falsification. Epistemology in interpretation, the researcher and reality dependent on each other. The facts are all human creation and not possible to conduct value-free research. Methodology that used is inductive, the exploration and analysis that lead to theory development, sense making and understanding. Gitu ya. Jadi secara epistemologis kedua pendekatan ini berbeda ya. Yang satu, yang penelitian kuantitatif menggunakan aliran positivism, ya, di mana aliran positivism itu menganggap bahwa reality itu adalah independen dan tidak dipengaruhi oleh yang lain termasuk peneliti sendiri gitu. Ya, misalkan kita meneliti apa nih? Pengaruh apa? Pengaruh obat. Sekarang apa obat Pemipazole. obat antivirus, nah ada yang terbaru tuh untuk obatin ginjal. Yang obat ya. ya. Jadi Ethylene yang alkohol. diteliti cuma itu aja kan, gitu. Yang lain-lainnya yang terkait itu nggak diteliti. Yang mau dilihat cuma bagaimana pengaruh obat ini, gitu. Nah, jadi fakta itu konkret kalau dalam penelitian kuantitatif ini ya. Jadi free dari nilai budaya, ya. Jadi dia nggak terpengaruh oleh kualitatif. Ini aliran interpretatif saling tergantung satu sama lain. Nah, di mana fakta itu adalah human creation. Fakta atau fenomena ya itu adalah kreasi dari manusia gitu. Nah, and not possible to conduct value free research. Dan tentunya karena itu merupakan kreasi manusia, pasti banyak yang berhubungan, yang mempengaruhi satu sama lain ya. Nggak mungkin free gitu dari nilai. Makanya kan kalau penelitian kualitatif itu sifatnya subjektif kan. Kalau penelitian kuantitatif itu objektif. Ya, dan penelitian kuantitatif biasanya selalu berbicara tentang bias ya nggak? Biasnya harus dikontrol gitu. Itu maksudnya kan yang tadi. Karena dia harus free gitu dari bias-biasnya. Nah, kalau ini enggak, yang penting itu adalah kedalaman informasi yang diperoleh. Sehingga bisa kita menganalisa dengan teliti dan kita mengembangkan teori. Itu secara induktifnya. Nah, ini kita lihat nih bagaimana penelitian kualitatif itu. Nah, ini seperti ini kira-kira. Kalau seperti ini penelitiannya apa berarti ini? Etnografi ya. Jadi etnografi itu fokusnya lebih kepada mengamati, ya kan? Mengamati itu ngapain aja sih orang ini, ya. Apa aja yang dia lakukan gitu di situ. Jadi penelitian kualitatif itu tidak mengobjektifkan fenomena, tapi malah dilihat secara subjektif. Studies fenomena in natural setting apa adanya, gitu. Misalnya kalau kita ingin tahu gitu ya, bagaimana sih perawatan ibu-ibu hamil di suku Dayak misalnya gitu ya. Nah, kita kan nggak ada intervensi apa-apa, nggak mengedukasi terlebih dulu ya. Justru kita ingin tahu seperti apa. Nah, itu natural setting maksudnya. Integration of researcher with study context. Nah, jadi penelitinya terintegrasi di situ ya dengan konteks dari studinya. Dalam konteks apa nih? Dalam konteks budaya mana? Misalkan budaya Sunda, budaya Aceh, atau budaya Papua nih konteksnya. Atau konteksnya apa nih? Konteksnya dalam wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan, misalkan gitu ya. Partisipan as expert, not subject. Nah, partisipan itu dia expert dalam pengalamannya dia ya nggak? Nah, dia yang tahu ya dari hari ke harinya seperti apa gitu. Misalkan orang yang
mengalami kanker serviks stadium 4. Bagaimana nih pengalamannya sebenarnya? Nah, hanya dia yang tahu, makanya itu kita harus gali dari dia sendiri, berarti subjektif kan. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Nah, kemudian ini qualitative research, different definition, approach dan quantitative, emphasize on seeing the world from the eyes of the participant. Jadi melihat dunia itu dari kacamata partisipannya, bukan dari kacamata peneliti, gitu kan. Nah, beda banget kan sama kuantitatif. Kalau kuantitatif kan seolah dari kacamata peneliti ya, udah ditentukan nih hipotesanya, udah ditentukan ya alat ukurnya, gitu ya nggak? Berarti udah dibatasi. Gitu. Kalau ini enggak, ya. Strive to make sense of phenomena in terms of the meaning people bring to them. Jadi bagaimana partisipan kita memaknai pengalamannya itu yang kita kaji. Holistic emphasize studying the person, group, culture in the natural setting. Nah, jadi kita melihatnya secara holistik, ya. Seperti apa secara holistiknya kita lihat, dan juga kita lihat di keadaan yang secara alamiahnya seperti apa. Belum diintervensi apa-apa. Nah, ini contohnya ya. Naturalistic strive for rich detail and in-depth knowledge of phenomena as it appears in its natural setting. Nah, ini contohnya dua kasus gitu, dua keadaan, dua konteks, yang mana yang kuantitatif, yang mana yang kualitatif. Nah, sok mangga dibaca-baca dulu.
Silakan yang bisa. Yang pertama itu dengan apa metodenya? Yang pertama kuantitatif, Prof. Ya, betul. Dengan RCT, Prof. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua itu Kualitatif. 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 ya. Nah, itu ya. Bagaimana caranya ya secara epistemologisnya kita adalah menggali permasalahan. Jadi bukan berarti kuantitatif lebih baik dari kualitatif, bukan juga berarti kualitatif lebih baik dari kuantitatif, tapi tergantung apa yang ingin kita explore gitu, apa yang ingin kita temukan gitu. Nah itu ya. Nah ini dia qualitative research ya, itu sangat berguna untuk apa aja, di mana, dalam kondisi apa. Fenomena don't lend themselves easily to quantification, control, or comparison. Nah, gitu ya. Jadi kalau fenomena itu tidak mudah gitu untuk dihitung atau dikontrol atau dibanding-bandingkan, gitu ya. Makanya ini perlu kualitatif. Karena perlu pendalaman istilahnya. Where an understanding is needed of the whole situation in which the phenomenon is embedded. Nah, not just an isolated instant of it. Nah, itu dia. Dimana kita ingin tahu gambaran secara menyeluruh. Nah, pada saat itu maka yang kita gunakan adalah kualitatif. Dan it is also extremely useful ya, sangat berguna where little or nothing is known about a phenomenon. Ketika sangat sedikit sekali kita tahu tentang fenomena itu. Gitu. Providing the baseline knowledge required for further statistical and intervention research. Jadi ini untuk penelitian di awal gitu. Untuk kasus-kasus yang sangat sedikit. Nah misalkan ya, Scleroderma pigmentosum tahu nggak? Ada yang tahu penyakitnya? Penyakit Scleroderma pigmentosum ada yang tahu kah? Tuh kan nggak tahu ya. Nah, karena penyakitnya jarang memang gitu loh. Ya, itu penyakit biasanya terjadi pada anak ya, di mana dia tidak tahan cahaya matahari. Jadi dia nggak bisa keluar rumah gitu loh. Kena cahaya langsung aja kulitnya itu kayak kanker kulit. Gitu. Nah, itu karena itu sangat sedikit, maka sangat perlu dilakukan penelitian kualitatif agar lebih paham sebelum dan segala macamnya tentang penyakit tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini sangat diperlukan penelitian kualitatif. Jadi dalam 3 kondisi itu ya, itu yang diperlukan adalah penelitian kualitatif, bukan kuantitatif. Gitu. Nah, ini tugasnya nih, tugas kelompok. Ini sesuai dengan kelompoknya aja ya. Tapi ada yang 1 orang nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang 1 orang kan dalam itunya peminatannya? Ada, Prof. Ada? Ada maternitas kalau salah, Prof. Oh, gabung aja berarti maternitas sama primat ya. Manajemen sendiri. Nah, manajemen gabung kemana nih? Ke komunitas. Boleh. Ya. Yang maternitas gabung sama anak ya. Nah, tugasnya adalah identifikasi penelitian di database, apa pendekatan filosofis secara epistemologis yang digunakan. Izin, Prof, itu screen share-nya masih di... Oh ya, Prof. Maaf, Prof. Ini. Ya. Nah, ini kalau kita bisa bikin breakout room itu sih bisa ya. Tapi kalau ini nggak bisa, maka ini saya tugaskan aja masing-masing ya. Nanti coba dicek penelitian-penelitian keperawatan, coba kalian identifikasi ya. Nah, penelitiannya bisa dicari di Google Scholar, bisa di EBSCO, bisa di apalagi yang kita punya tuh di Unpad teh. Ada Scopus, PubMed,
Scopus si Nah, coba ya ada Scopus ya, PubMed. Nah, coba cari masing-masing ya, satu penelitian, kemudian apa pendekatan filosofisnya, secara epistemologis yang digunakan, dan apa manfaat hasil penelitiannya untuk keperawatan. Oke. Nah, ini waktu kita masih banyak ya. Jadi saya kasih waktu 15 menit ya untuk Gening nggak lengkap kita tadi. Oke, silakan. Ngomong bulan apa gitu. Orang rekap data. Kan sakieu. Nanti saya yang akan Maret akan acak ya siapa yang akan menampilkannya ya. paling lengkap mah bulan ini. izin Prof Teh Ici, bocor Teh Ici. Pendekatan filosofis. Oh, Izin Prof untuk klarifikasi Ya. ulang. Jadi ini penugasannya penugasan kelompok. Enggak, per orang aja. Oh, per orang, baik Prof. Ya, Terima kasih nanti Prof. saya acak yang menampilkannya ya. Orang untuk mengkaji jurnal atau artikel mengenai epistemologinya, termasuk dengan aksiologisnya mungkin ya Prof ya. Enggak, secara epistemologis saja. Kan kita belajar epistemologis diskurs ya. Oh, maaf Prof tadi Secara karena epistemologis, ya. sempat ini manfaatnya tadi Prof. Izin Prof. Enggak, ini mah tambahan aja. Manfaat hasil penelitiannya untuk keperawatan apa? Misalkan mengembangkan apa gitu ya, atau menambah pemahaman tentang apa misalnya. Ya Prof, terima kasih.
Siapa itu ya? Oh, bukan kita ya. Tempat itu tetangga barunya. Pimpinan nasional PTNI Jakarta oleh seluruh dan seluruh DPW PTNI Provinsi se-Indonesia. PTNI melakukan sikap menolak
Jangan ini dah, pusing saya. Apakah sudah ada yang siap? Belum. Ya, kalau enggak saya tunjuk aja ya. Coba Mbak Dewi Kawati, apakah sudah menemukan? Saya stop share dulu punya. Silakan Mbak Dewi. Ya, Bu. Ya. Mbak Dewi, saya jadikan fokus dulu. Nah, silakan kalau mau share. Mbak Dewi, silakan. Mohon maaf suaranya putus-putus, Prof. Ini gimana barusan harus ditampilkan gimana, Prof? Ya. Maksudnya share screen? Ya. Oh ya. Izin, Prof, sudah terlihat share screen-nya? Ya. Ya. Ini tadi saya mencari penelitian di sekolah dengan judul ini efek Coupon Care Using Robusta Coffee Powder on Diabetic Ulcer Healing in the Sekarwani Hospital Sukabumi. Di sini setelah saya baca pendekatan fisiologisnya dengan kuantitatif, yaitu dengan kuasi eksperimental, di mana tujuannya yaitu mengetahui pengaruh perawatan luka menggunakan
bubuk kopi robusta terhadap penyembuhan luka. Di sini manfaatnya perawatan luka dengan bubuk kopi ini dari penelitian ini terbukti sangat nyata dibanding dengan perawatan luka dengan menggunakan konvensional. Seperti itu, Prof. Ya, betul sekali ya. Jadi dia menggunakan kuantitatif ya, quasi eksperimen. Ya. Mengetahui efektivitas dari kopi robusta ya. Robusta. Nah, tapi dia ceritakan nggak sebelumnya dia udah melakukan praklinik dulu gitu, sebelum dia uji klinik gitu pada luka orang, misalnya diuji di lab dulu apa khasiatnya sebagainya, dan uji dulu ke tikus atau gimana gitu. Di sini peneliti tidak dijelaskan, tidak menyebutkan, Prof. Berarti ya untuk dari sisi kegunaannya ini kita belum bisa ini kan ya. Saya belum bisa kita yakin gitu ini teh benar apa enggak gitu ya. Karena apa? Karena tahapan untuk menemukan ya ilmu itu dia tidak lalui dengan baik gitu. Kalau kita mau lihat pengaruh kayak gitu itu harus uji praklinik, harus ada uji kelayakan, harus ada uji macam-macam dulu ya. Ini kadang-kadang di kita itu kurang gitu. Langsung aja manusia gitu ya. Ya, Prof. Nah, siapa lagi nih selanjutnya? Silakan. Stop schedule. Ya, sudah. Selanjutnya siapa? Saya jadikan orang dulu ya. Mangga, siapa? Bisa baterainya belum? Ya, Prof. Siapa? Nenden. Nenden, oke. Nenden, saya jadikan. Bentar, Prof. Ini pakai HP. Aduh, harus pakai ini ya. Iya. Untuk share. Ya. Kalau untuk share nggak bisa pakai HP ya, Mbak Nenden. Ini masih masuk dulu ke Zoom, yang lain dulu. Mau masuk dulu ke Zoom. Oke, sebelum Mbak Nenden siapa dulu? Ada lagi yang mau share? Indita. Indita, oke. Indita, saya jadikan dulu co-host. Indita memang namanya Indita nggak? Nah. Indita, Bu. Indita ya? Nggak ada ya? Indita, Prof. Betul. Indita Wilujeng. Yang Indita Wilujeng, Prof. Indita Wilujeng ya? Indita Wilujeng. Kenapa Indita Wilujeng? Memang namanya Indita Wilujeng ya? Iya, Indita Prof. Itu izin Wilujeng. pergi katanya. Indita ya, Wilujeng ya. Silakan Indita, udah jadi co-host. Maaf, Prof, yang satunya, yang Indita Wilujeng. Saya ada di 2 device. Yang satunya. Oh, itu ya jaringannya ya? Ini kan Indita Wilujeng udah. Ya. Udah belum? Udah, Prof. Ya, silakan. Ini judulnya Evaluation and Mechanism Analysis of HIV Prevention Program Using Resilience Framework Among Female. Ya. Sudah dibesarkan nggak? Nah, gitu. Nah, ya, udah. Udah cukup, Prof? Ya, udah. Judulnya itu, lalu epistemologinya ini teori yang digunakan pada penelitian ini ada teori resiliensi dan teori transaksional model of stress dan coping. Lalu di jurnalnya penelitinya juga
cantumkan kerangka berpikir yang digunakan. Lalu setelah itu metode epistemologinya yang digunakan deduktif, lalu jenis penelitiannya kuantitatif dengan metode penelitiannya RCT atau randomized control trial. Terus ini metodenya dijelasin juga dari perekrutan hingga analisis datanya. Lalu menurut saya pendekatan filosofis yang digunakan yaitu menggunakan rasionalisme. Lalu manfaat hasil penelitian ini yaitu untuk memudahkan akses layanan berbasis psikologis untuk semua wanita PSK tanpa adanya diskriminasi. Kemungkinan akan menguntungkan individu dan memaksimalkan dampak kesehatan. Dapat digunakan sebagai pendekatan yang dilakukan oleh perawat dalam menangani masalah yang sama. Sudah, terima kasih Ya. bimbingannya. Dalam menangani masalah yang sama maksudnya? Itu misalkan kayak untuk meningkatkan resiliensi pada pasien bisa HIV atau pasien yang lainnya kayak gitu. Oh, iya iya. Tadi di bagian apa tadi? Yang B atau yang C tadi ya, yang tentang metode epistemologis. Maksudnya apa metode epistemologis? Yang deduktif, induktif kayak gitu. Bukan yang di atasnya lagi. Metode epistemologis. Itu istilahnya benar? Tadi yang metode epistemologis, coba ditampilkan lagi. Nah ini metode epistemologi. Jadi cara berpikirnya si penelitinya dari luas Ya, khusus. Berarti ya, ini. ya. Nah, jadi bukan metode epistemologis ya, secara epistemologis. Gitu. Nah, ini ya, secara epistemologisnya ini sudah cukup ya, lengkap semua ya, dibahas oleh siapa tadi? Indita ya. Ini bagus nih. Jadi ini kalau ujian ini dapat nilainya 9 ya. Kalau membahasnya seperti ini ya. Jadi kerangka teori siapa yang dia gunakan. Kemudian tadi manfaatnya itu ya, manfaatnya. Ini judulnya apa tadi? Lupa lagi. Judul penelitiannya. Evaluasi and Mechanism analysis of HIV prevention program using resilience framework among female sex workers. Iya. Jadi ini sebenarnya adalah ujian penelitian itu mengevaluasi ya, analisa terhadap evaluasi dan mekanisme, ya kan, pencegahan HIV ya, program pencegahan HIV dengan menggunakan resiliensi ya, kerangka resiliensi gitu kan, ya, di antara wanita kerja seks ya, komersial. randomized control trial. Iya. Dia menganalisa evaluation and mechanism analysis of HIV prevention program. Oh iya, dia menganalisa itu ya, program-program preventif HIV dengan indikatornya adalah resiliensi ya, kerangka resiliensi. Iya, Pak. Iya. Bagus juga ya penelitiannya. Oke, bagus ya. Silakan. Kita udah ibu-ibu 2 ya. Yang pertama ibu-ibu juga ya. Sekarang bapak-bapak lagi ya. So, bapak-bapak yang belum pernah tampil siapa? Bapak-bapak yang belum pernah tampil.
Ya udah ditembak aja ya bapak-bapaknya ya. Sebentar. Saya mau nembak bapak-bapak. Ini belum pernah nih. Pak Irfandi Rahman. Ayo Pak Irfandi, tampilkan hasil kerjanya barusan. Ya, baik, Prof. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Bisa dengar suara saya, Prof? Oh ya, bisa. Ntar saya jadikan foto ya, Pak Irfandi. Ya, baik, Prof. Irfandi. Namanya memang Irfandi Rahman di sininya ya. Ya, benar, Prof. Oke. Lengkap dengan nama orang tua, Prof. Nama orang tuanya siapa gitu? Rahman, Prof. Oh, Rahman itu nama orang tua. Oke. Ya. Ya, silakan Pak Irfan. Oh, sorry. Izin, Prof. Sudah kelihatan, Prof? Ya, kelihatan tapi terpotong ya. Sudah, Prof? Ya, udah. Ya, baik, Prof. Di sini saya ambil satu artikel untuk penelitian, judulnya itu pengalaman perawat IGD dalam merawat pasien COVID-19, studi kualitatif di IGD Rumah Sakit di Semarang, Prof. Oke. Untuk di sini saya langsung sampaikan, Prof, untuk epistemologisnya di sini. Di sini dia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, Prof. Di sini untuk tujuannya di sini untuk mengetahui bagaimana pengalaman perawat pegawai darurat dalam mengelola dan merawat pasien COVID-19 di ruangan IGD, Prof. Untuk kesimpulannya sendiri, Prof, di sini kan untuk melihat bagaimana perawat ini kan sebagaimana kita ketahui bahwa ruangan IGD ini salah satu pintu masuk dari suatu pasien, Prof, ya. Sesuai dengan di sini, Prof. Di sini judulnya saya cuma buat begini, Prof, juga. Saya nggak terlalu tadi, Prof, dengar karena langsung dikasih tugas, Prof. Di sini saya buat secara untuk epistemologisnya di sini menggunakan kualitatif dan pendekatan fenomenologi, Prof. Untuk tujuannya di sini saya sudah sampaikan, Prof. Untuk kesimpulannya di sini kan bahwa di IGD itu terkait dengan kondisi COVID kemarin itu banyak perawat mengalami